wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang sungguh saya banggakan dan saya hormati Pak Anu Amir Pura ini sekaligus bertindak sebagai perwakilan perwira pemburu Kodim 1502 Binaya Pesuri yang ditugaskan kedua untuk menjaga teritorial yang menjadi tanggung jawab beliau. Dan saat ini semua abang-abang yang ada di belakang-belakang itu adalah bagian dari komando beliau semua. Terima kasih Pak atas kehadiran di proses saya hari ini. Yang sungguh saya hormati Kepala Wilayah Kecamatan Teluk Waru, terima kasih telah meluangkan waktu dan berkesempatan hadir di proses perdana saya di hari ini. Yang sungguh saya hormati yang punya KRAI sebagai tuan rumah, yang sungguh saya hormati yang dalam hal ini terkait Kepala Pemerintah Negeri Administrasi KRAI. Sekali lagi terima kasih Pak, hari ini lengkap luar biasa. Yang sungguh saya hormati Bapak Raja Dawang, terima kasih sudah berkesempatan hadir bersama-sama dengan kita di hari ini. Yang sungguh saya hormati Raja adat kita sebagai bentuk penghormatan semua negeri dan negeri administratif yang ada di sekitar sini, yakni Raja Negeri Waru. Walaupun hari ini mungkin beberapa aparatur yang hadir, tetapi bagian dari penghormatan saya harus menghormati Raja Negeri Waru yang menjadi kebanggaan kita semua di negeri Parakat dan negeri penuh raja-raja ini. Yang sungguh saya hormati Kepala Pemerintah Negeri Administratif Pontia yang baru hadir, terima kasih sudah bisa hadir. Kepala Pemerintah Negeri Administratif Madat Tudir Masiwan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif seluruhnya di Kecamatan Teluk Waru yang sempat saya sebutkan satu persatu, yang sungguh saya hormati. Yang sungguh saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru Abang, terima kasih tadi Abang gabung dengan ojek. Saya dalam mobil tetap mendoakan semoga Pak Kawa bisa sampai dengan selamat di Waru dan hari ini bisa mengambil bagian untuk mendoakan saya dan kita semua di desa sekali ini. Terima kasih Pak Mut yang sungguh saya hormati. Yang sungguh saya hormati kepala-kepala sekolah baik dari TK, PAUD, pendidikan anak usia dini maupun kepala sekolah SD, SMTP dan SMK Kecamatan Teluk Waru yang hari ini berkesempatan hadir. Ini waktu dan ruang yang cukup untuk kita berdiskusi sebentar lagi. Yang sungguh saya hormati Kepala Pimpinan Puskesmas Waru, Ibu, terima kasih telah hadir lengkap. Beberapa waktu yang lalu saya berkoordinasi untuk harus hadir dalam rangka menyampaikan beberapa hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan kesehatan di Kecamatan Teluk Waru. Terima kasih Bu. Yang sungguh saya hormati dan saya banggakan abang saya, senior saya, Om Brudeon. Om Brudeon ini adalah bagian dari referensi saya. Saya pernah berdiskusi dengan Om Brudeon dan tapak kaki beliau. Hari ini saya menginjak kaki di sini, bagian dari representasi beliau juga di negeri KRAI saat ini. Yang sungguh saya mengatur Om Brudeon, terima kasih bisa hadir bersama-sama dengan saya di hari ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang pada hari ini berkesempatan hadir bersama-sama dengan saya di reses ketiga, masa persidangan ketiga, masa persidangan ketiga tahun sidang 2021. Saya klarifikasi dulu, kenapa harus saya reses 2023? Reses ini di akhir tahun, tetapi ada satu dan lain hal, maka saya majukan akal nanti setelah di 2022 baru saya dapat melaksanakan reses. Tapi reses ini adalah masa persidangan terakhir. Pak Aryo tahu itu, biasa reses ketiga dilaksanakan ini di akhir tahun, bukan di awal tahun. Maka hari ini harus saya klarifikasi biar publik juga bisa menilai bahwa Bapak Ejel melaksanakan reses ketiga adalah masa persidangan tahun sidang 2021 yang sungguh saya hormati. Seluruh tamu undangan, keluarga besar masyarakat Negeri Waru yang ada di luar,
ibu-ibu dapur yang tidak sempat hadir dalam ruangan yang bisa mendengar suara saya, yang sungguh saya banggakan dan saya hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kembali lagi saya mengajak kita sekalian untuk takrim dihir atau memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat inayah serta taburan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah hari ini atau semua masih sehat, masih berada pada terkhususnya sehat, kesehatan Islam dan iman kepada kita sekalian, sehingga bisa memenuhi undangan kita di hari ini untuk ketemu sama-sama bisa hadir dalam rangka mengikuti satu tuntutan undang-undang, yakni menjalin asmara bersama masyarakat. Hari ini saya laksanakan di negeri Karai tercinta ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena sesungguhnya seluruh referensi dan petunjuk beliau kasih contoh kepada kita, dan contoh itu adalah teladan buat kita. Maka sampai saat ini atau semua masih berada pada real-real sunnah. Tentunya aktivitas ketemu semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para ramil, bintang, Pak Camat dan Pak Fikir, Bapak Raja semua, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang sungguh saya hormati, bicara reses, sebenarnya reses ini atau dituntut untuk datang bercerita tatap muka dengan masyarakat untuk apa? Jauh-jauh pula bapak-bapak dosen sempat berkunjung ke sana menemui ketorang. Maka tujuan reses adalah kita datang menghadap bapak-bapak dong, apa yang ingin bapak-bapak dong sampaikan kepada kita agar menjadi catatan istimewa buat kita di lembaran kita yang putih tak bernoda. Sekali lagi, negeri Karai dan mungkin Waru secara keseluruhan belum pernah memberikan sebuah catatan-catatan kritis kepada kita di dalam kita lembaran putih yang belum noda ini. Maka hari ini kesempatan untuk segera nodakan, kesempatan untuk segera coreti, kesempatan untuk segera memboboti lembaran saya sebagai bentuk catatan emas saya untuk memperjuangkan di lembaga yang terhormat. Bapak Ibu dan sekalian yang sungguh saya hormati, tadi Pak Ramil menyampaikan bahwa apalah artinya kita datang dari jauh-jauh ke sini. Saya telah melintasi mulai dari Pura sampai alhamdulillah tiba di negeri Karai tercinta ini. Tentunya saya punya mata, saya punya telinga, tapi tentunya telinga saya hari ini saya harus mendengar. Mata saya sudah melihat, tetapi belum saya dengar apa sih sebenarnya cerita dan tangisan suara rakyat yang akan lahir di negeri terkuat tercinta ini. Sebenarnya harus disampaikan soal pendidikan, soal kesehatan, soal infrastruktur lainnya sebagaimana disinggung oleh Pak Kepala Wilayah tadi. Saya rasa dua jenderal pembangunan besar yakni pendidikan dan kesehatan itu menjadi penting untuk sebuah keberlanjutan. Untuk itulah Bapak Ibu dan sekalian yang sungguh saya hormati, kembali lagi saya sampaikan soal reses. Hari ini setelah mendapatkan masukan dari Bapak Ibu, saudara-saudara warga masyarakat Kecamatan Teluk Waru sekalian, maka setelah kembalinya DPD menggelar agenda persidangan, yakni Badan Musyawarah melaksanakan agenda rapat, setelah itu menentukan jadwal tugas-tugas kedewanan. Tapi satu tahapan yakni tutup buka sidang masa persidangan ketiga. Kemarin saya ditelepon oleh Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, tolong atur dan pimpin Badan Musyawarah untuk menentukan agenda-agenda kedewanan. Saya bilang apa? Saya belum melaksanakan reses saya. Jangan dulu menentukan agenda-agenda kedewanan sebelum saya akan melaksanakan reses saya di negeri Karai. Itu kemarin saya komunikasikan. Untuk apa? Pada saat tutup buka sidang masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 selesai dan masuk ke masa persidangan pertama tahun sidang 2022, disitulah coretan-coretan dan catatan-catatan itu akan saya sampaikan sebagai wujud kecintaan dan pertanggungjawaban saya kepada masyarakat yang memberikan dampak itu kepada saya. Untuk itulah Bapak Ibu tamu undangan sekalian, atau cerita seperti ini tidak usah terlalu tegang. Misalnya
ada dari pihak generasi muda ingin menyampaikan apa yang berkaitan dengan stakeholder kepemudaan Selatan menyampaikan. Dari pihak kesehatan ini menyampaikan sarana-sarana penunjang dalam rangka pelayanan publik khusus kesehatan segera disampaikan. Begitu juga soal pendidikan. Kita ini berharap UPTD juga harus ada, ya, UPTD pendidikan. Karena UPTD pendidikan itu sebagai stakeholder perpanjangan tangan dinas pendidikan di kecamatan. Tadi saya bilang mau camat, kita berharap hari ini beberapa stakeholder itu harus hadir. Sangat luar biasa. Hari ini adalah bagian dari resis perdana saya. Kita resis perdana sejak kita jadi anggota DPRD sebelum periode. Mohon maaf ini harus kita sampaikan. Baru pernah kita melaksanakan resis khusus di Kecamatan Teluk Waru dan hari ini berpusat di Negeri Karai. Ini adalah bagian dari bentuk penghormatan saya terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Teluk Waru. Untuk itu, babinsa-babinsa yang kemarin saya perintahkan untuk segera melayangkan undangan, itu tujuan saya cuma satu, bahwa sekecil apapun pembangunan yang masuk di salah satu negeri, kalau daerah itu tidak aman, maka itu dipastikan pembangunan itu tidak bisa akan masuk di negeri yang bersangkutan. Oleh karena itu memang penting harus ada bapak-bapak Babin Kamtibmas, ada bapak-bapak Kaposko, semua atau kerjasama. Tadi Pak Perwira Penghulu tadi menyampaikan tidak ada arti sebuah pembangunan kalau tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik. Untuk itulah hari ini bagian dari cara saya untuk betul sama-sama melakukan koordinasi. Ya, ini juga harus saya singgung. Kebetulan sebagai wakil ketua DPRD yang membidangi infrastruktur, kita ini bertugas juga di melakukan pembinaan juga terhadap desa. Maka kita harus sarankan kepada kepala pemerintah maupun pemerintah negeri maupun negeri administratif dalam mengagregasi, mencoba untuk mengkolaborasi pembangunan, tolonglah berkoordinasi secara langsung dengan seluruh masyarakat. Ya, karena general program itu adalah general program yang dilihat diakui secara bersama-sama, bukan program yang diakui orang-orang tertentu. Itu tidak boleh. Ya, ini saya pesan. Karena apalah artinya kalau ingin membangun negeri tetapi tidak atau koordinasi secara bersama-sama. Ada DPR di desa, ya, DPR di desa namanya DPRA. Mohon maaf Pak, ini kebetulan dari staf soal pemerintahan juga berkewajiban saya harus sampaikan. Ada juga perwakilan desa. Kenapa dong itu harus ada? Tugas melakukan, memproteksi, mengawal sampai pada tingkat menyampaikan bahwa itu salah dan tidak boleh seperti itu, ya. Kepala pemerintah maupun rakyat harus mengikuti itu karena mereka di bagian pengawasan, ya. Ini bagian dari muatan yang harus saya sampaikan. Begitu juga stakeholder kepemudaan harus dilakukan koordinasi dengan pihak pemuda, karena di dalam melaksanakan atau menggerakkan pembangunan di tingkat desa, tentunya pemuda itu juga bagian dari stakeholder terpenting yang bisa menggairahkan pelaksanaan kelancaran pembangunan di negeri maupun di negeri administratif. Ya, saya berharap Pak Desa di sini sudah ada Karang Taruna atau belum? Ya, oleh karena itu Pak Camat, Karang Taruna itu di dalam Permensos, peraturan Menteri Sosial itu jelas. Karang Taruna itu dibentuk di desa, ya. Karang Taruna itu dibentuk di desa dan dilantik oleh kepala desa atau kepala pemerintah negeri administratif. Tujuannya apa? Ada sinkronisasi pelayanan pembangunan di situ. Karena Karang Taruna itu agenda kemasyarakatannya bisa jalan, ada anggarannya, ya. Ini saya harus punya, saya tidak pernah tertutup. Ada Karang Taruna, insya Allah kalau proposal untuk apa saya kasih di Pak Camat. Pak Camat harus segera mengetahui dan sampaikan kepada dinas yang bersangkutan, itu dinas sosial. Insya Allah ada anggarannya, daripada nanti orang mengatakan ini anggaran Karang Taruna berbicara Karang Taruna yang dibentuk. Saya berharap di desa sekali ini mudah-mudahan di negeri baru sudah ada Karang Taruna yang dibentuk di desa masing-masing. Biar kita sama-sama lihat dan atau membantu agar membantu pemerintah negeri maupun negeri administratif dalam memfollow pembangunan di kecamatan di mana kepala desa itu berada. Yang berikut sebagai follow up untuk nanti kemudian bisa disampaikan, ada pihak kesehatan, ada pihak pendidikan, kepala-kepala sekolah. Saya berharap jangan sampai kemudian kita terlalu mengejar mutu, akhirnya kualitas itu kita bayar. Ya, sekali lagi
Jangan sampai ketemu kayak cara mutu kualitas kita abaikan. Kita kasih contoh paling sederhana. Ketemu semua ini kan ada pada era vaksinasi saat ini. Ya, sebagai wakil rakyat saya berkewajiban untuk harus menyampaikan ini. Pihak ibu-ibu terima kasih, ibu kesehatan, tolonglah melakukan pelayanan dan melihat warga masyarakat secara baik. Dua hal itu harus disanding, bicara kualitas dan kemudian bicara mutu. Tapi pasti sebentar pasti ada apa catatan ini. Kalau sampai Bapak Dewan bicara ini pasti di kampus, dia bilang kalau bicara yang mutu sebentar terima kasih. Kalau mau atau memberikan pelayanan seperti itu apa-apa yang harus disampaikan. Dan insya Allah sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat masih saya sampaikan kepada instansi terkait yang kaitannya dengan soal yang saya sampaikan. Bapak Ibu undangan sekalian yang sungguh saya hormati, warga masyarakat Kecamatan Teluk Waru yang sungguh berbahagia. Terima kasih hari ini sekali lagi saya sampaikan apa ya tidak bisa saya sampaikan lagi. Tadi saya dijemput dengan suasana seperti itu. Sebenarnya saya ini adalah lidah dan suara Bapak. Tidak usah diperlakukan satu terlalu. Di pundak beta seorang diri, seorang yang telepon, banyak ribuan lidah di pundak saya. Lidah itu sama lidah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Serang bagian Timur Pemuda. Untuk apa? Untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan keresahan masyarakat itu agar dapat diperjuangkan di parlemen yang terhormat. Gedung itu adalah gedung rakyat, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi tidak usah khawatir, apa saja yang ingin disampaikan menjadi catatan saya dan pihak sekretariat itu segera dibukukan dalam bentuk dokumen saya di reses kali ini agar dapat saya sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban masa reses saya di Kecamatan Teluk Waru di Desa Karai. Mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya rasa yang paling banyak itu adalah diskusi. Ya, kita berharap selanjutnya harus disampaikan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, tokoh pemuda. Mungkin ada apa ya, majelis-majelis taklim di sini. Bicara saja. Siapa tahu yang pasti dibicarakan itu saya tuangkan dan kemudian kita sama-sama perjuangkan menjadi skala prioritas dalam rangka memenuhi kebutuhan yang menjadi kerinduan pembangunan di negeri tercinta ini. Saya rasa itu dari saya sebagai pengantar dan nanti kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Pak Ketua Pak Husni siapkan kertas. Semua pertanyaan itu segera di follow up dan dinotulinkan sebagai bentuk resume saya di reses kali ini. Saya rasa itu dari pengantar saya sampaikan terima kasih sekali lagi dari penyampaian permohonan maaf saya. Sekali lagi reses itu adalah kesempatan bercerita untuk saling bertukar pikiran soal kebutuhan ataupun negeri tercinta itu. Saya rasa demikian. Harapan wa yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Kepala Desa Administratif Karai, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Teluk Waru, yang saya hormati pula Ibu Puskesmas ya, Ibu Kapus, Bapak Ibu para undangan yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau kita tanya paling agak para masyarakat, ya, kita perlu sarankan atau masukan atau pertanyaan yang apakah yang disampaikan oleh bapak-bapak materi di pagi kita perlu sampaikan supaya ketua masyarakat Kecamatan Teluk Waru ini mudah-mudahan di tahun 2022 akan berubah